persoalan hubungan kepala dan wakil di seluruh Indonesia hampir sebagian besar ini menunjukkan hal-hal yang sekiranya ada ganjalan dari kedua pihak, dan itu bisa dikatakan sebagai wilayah klasik dalam fenomena pemerintahan daerah ya. Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hal-hal seperti itu sudah diantisipasi sedemikian rupa dari beberapa pasal gitu ya, di mana undang-undang ini menunjukkan wewenang pemerintahan tetap di tangan kepala daerah, tapi ada tugas dan fungsi yang berbeda antara kepala daerah dan wakilnya. Nah, di sini kemudian mekanisme di wilayah administrasi negara menunjukkan bahwa tugas wakil kepala daerah ini pada intinya, pada prinsipnya adalah membantu kepala daerah. Tapi ada kekhususan dalam tugas wakil kepala daerah itu, yaitu dalam bidang pemantauan, pengkoordinasian, dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Termasuk di dalamnya perangkat desa, gitu ya. Nah itu, pertanyaannya ini dilihat dari sisi wakil dulu. Pernah nggak wakil kepala daerah setelah melakukan pekerjaan job seperti itu sesuai dengan undang-undang menyampaikan laporan secara formal kepada kepala daerah atau tidak? Secara berkesinambungan tentunya. Pada saat beliau ini melangkah melakukan pemantauan, pengkoordinasian, dan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah termasuk di desa, itu pernah enggak gitu ya, secara berkesinambungan tertulis menyampaikan laporan kepada bupati atau secara face to face dengan kepala daerah, maksud saya, untuk menyampaikan temuan-temuan versi beliau. Karena apa? Ya, di samping tugasnya seperti itu, dalam konteks pengkoordinasian di sini, maka di sana ada peran kepala daerah melakukan pembinaan terhadap inspektorat, salah satu contoh, di mana hasil temuan inspektorat itu masih dilaporkan ke wakil kepala daerah. Temuan-temuan dari hasil pemeriksaan kepada seluruh SKPD, kemudian dikemas, dibina, dibuat sedemikian rupa, akhirnya disampaikanlah laporan tertulis itu kepada kepala daerah dalam hal ini. Gitu. Jadi ada dua jalur melalui proses pemeriksaan oleh inspektorat, kemudian ada rekomendasi dari wakil kepala daerah kepada kepala daerah seperti apa, juga berdasarkan tindak langsung dari kepala daerah kepada berbagai SKPD yang ada untuk dilakukan pembinaan, dilakukan pengkoordinasian, sekaligus memberikan laporan pula kepada kepala daerah. Pernah nggak seperti itu gitu ya? Itu pertanyaannya. Karena berdasarkan pengetahuan saya, hal seperti ini terkesan terabaikan dalam konteks administratifnya ini. Itu yang pertama. Jadi ada atau tidak ada pengkondisian yang dilakukan oleh kepala daerah yang bersifat sentimen umpamanya untuk membatasi ruang gerak wakil karena faktor-faktor tertentu, tidak jadi persoalan bagi wakil itu karena ada tugas yang melekat untuk melakukan itu. Tinggal laporan secara administratif itu seperti apa. Nah itu dari hasil pengamatan saya, dilihat dari sisi tugas dan fungsi wakil kepala daerah seperti ini kebanyakan terkesampingkan. Kemudian di sisi kepala daerah sekarang, kepala daerah itu sudah hal yang klasik gitu ya. Apabila kepala daerah dari partai berbeda dengan wakil kepala daerah partainya, partai pengusungnya maksudnya, dan status kadernya partainya berbeda. Pada saat di wilayah politik dalam rangka pemenangan di pilkada, dia itu demikian harmoninya sangat luar biasa, ya, saling membantu, kemudian tidak ada sekat-sekat gitu ya, semuanya berpikir sama bagaimana memenangkan sebuah pertarungan. Persoalannya pada saat sudah meraih kemenangan, dilantik menjadi kepala dan wakil kepala daerah di wilayah pemerintahan, muncullah sesuatu itu ya, yang sering banyak oleh unsur publik diasumsikan sebagai kondisi yang
disharmoni gitu ya, yang selama ini digembar-gemborkan oleh media dan sebagainya. Bagi pendapat saya, hal-hal seperti ini biasa-biasa saja terjadi gitu ya. Tidak perlu menafikan hal yang seperti itu. Pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada sesuatu yang belum smooth untuk menjalin persepsi yang sama yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Gitu ya. Nah, dari pihak kepala daerah pun ada kesan, ada kecenderungan untuk membatasi ruang gerak ya wakil kepala daerah ya, supaya betul-betul kepala daerah ini sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan. Memang harus diakui bahwa wewenang pemerintahan ini hanya dipegang oleh satu orang, yaitu kepala daerah. Dan wakil kepala daerah tidak punya wewenang di bidang pemerintahan. Yang ada adalah tugas dan fungsi wakil kepala daerah sebagai membantu kepala daerah. Nah, untuk memunculkan benang merah kesinambungan hubungan ini, jalilannya adalah wilayah administrasi negara. Bagaimana kepala dan wakil kepala daerah ini berperan semestinya untuk mempersempit kesalahpahaman, interpretasi dalam bidang pemerintahan. Kedua pihak itu harus melakukan langkah-langkah seperti itu, sehingga pada gilirannya tatap muka ini harus sering dilakukan dalam waktu-waktu yang santai. Manfaatkan waktu-waktu jeda untuk kedua pihak untuk sering bertatap muka, membicarakan tentang persoalan pemerintahan. Ada feedback di sana. Wakil kepala daerah punya bahan karena sesuai dengan tugasnya. Kepala daerah juga punya dokumen penting dalam sakunya tentang sejauh mana kinerja pemerintahan berdasarkan hasil dari elemen-elemen kepala daerah yang memberikan bahan kepada kepala daerah. Nah, itu hal-hal yang seperti itulah gitu ya, yang patut digarisbawahi.